Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisu'alil jannati wa najati minan nar. Zahara bil ubudiyati wal iftiqar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Jabbar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi at-tahhar. Amma ba'du, segala puji milik Allah, Zat yang telah mempersiapkan kepada kita sebagai manusia, Zat yang telah mempersiapkan kepada kita sebagai manusia dan mempersiapkan kepada makhluk yang lainnya yang diwajibkan untuk menyembahnya adalah surga dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya. Zat yang telah mempersiapkan neraka dengan segala siksa bagi setiap hamba yang ingkar kepadanya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Haditsut Tasi wal Isrun, hadis yang ke-29 dari 40 hadis Imam Nawawi atau Arba'in Nawawiyah. An Mu'adz bin Jabbal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amali yudkhilunil jannah wa yub'iduni anin nar. Qala laqad sa'altu an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah ta'ala 'alaihi ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjul bait. Tsumma qala ala adulluka 'ala abwabil khairi summul junnah wa sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'u nara wa salatul rajuli fi jawfil lail thumma tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagh ya'maluna. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhirwati sanamih. Qultu bala ya Rasulullah. Qala rasul amril Islam wa umuduhus shalah wa dirwatus sanamihi jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalik kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kufa alayka hadza. Qultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhiduna bima natakallamu bih. Faqala taqilat ka ummuka wa hal yaqubun nas finnar ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa asaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis yang ke-19 dari Arba'in Nawawiyah diceritakan dari Mu'adz bin Jabbal radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang suatu amal. Di sini Mu'adz bin Jabbal meminta amalan, meminta nasihat berupa amaliyah. Amalan untuk apa Mu'adz meminta itu? Yudkhilunil jannah wa yub'iduni anin nar. Minta amalan supaya masuk surga
dan supaya jauh dari api neraka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala laqad sa'altu an azim, sungguh engkau ya Mu'adz meminta sesuatu yang besar. Azim, besar, tapi banyak arti di sini yang mengartikan azim itu. Azim diartikan juga para ulama ada yang mengartikan sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar. Di sini kita bisa saksikan, hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dengarkan bahwa para sahabat itu jika datang ke Nabi, mereka meminta petunjuk, mereka meminta amalan. Apa amalan yang dipinta? Yaitu minta supaya dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan memang seharusnya seperti itu, hadirin. Ketika kita mempelajari, mengamalkan suatu amalan seperti yang ditanyakan oleh Sayyidina Mu'adz, tidak lain dan tidak bukan, dan tak dapat dipungkiri bahwa ketika nanti esok kita meninggal, bahwa nanti esok kita masuk ke alam kubur, masuk mengalami alam kebangkitan, hari kebangkitan, padang mahsyar, dan tidak ada yang lain yang dipinta dan diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita masuk ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Memang ini yang sepatutnya kita tanyakan kepada orang-orang yang memang kita kategorikan sebagai ulama. Makanya ketika datang kepada ulama, ketika datang kepada orang yang berilmu, kita tanyakan amalan yang ketika kita mati, amalan itu bisa berfungsi untuk memasukkan kita ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Bukan meminta amalan yang selain itu. Datang kepada ulama, datang kepada kiai, datang kepada habaib, minta amalan yang bukan urusannya dengan dunia, tapi urusannya dengan kehidupan kita nanti kelak di akhirat, di mana kehidupan itu kekal. Kita tidak bisa kembali, kita tidak bisa memperbaiki, bahwa di akhirat adalah buah apa yang kita tanam di dunia ini, sehingga panen itu tidak bisa dikembalikan sebelum kita mendapati siksa itu. Dan memang tidak bisa dikembalikan karena tumbuhan yang sudah dipanen harus ditanam kembali, dan untuk menanam kembali itu tidak ada tempat untuk menanam kembali. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi sahabat, dan sahabat itu bertanya kepada Nabi tentang urusan dunia. Kalau Mu'adz tadi meminta amalan supaya masuk surga, dijauhkan dari neraka, amalan untuk akhirat. Ini sahabat ini bertanya tentang dunia. Contohnya misalkan, usaha apa yang cocok supaya dapat untung berlimpah. Itu kan urusan dunia, ditanyakan kepada Nabi. Kira-kira tempatnya di mana ya saya membuka usaha, saya membuka warung, saya membuka toko, saya membuka kios, atau bisnis apa ya yang bagus di zaman sekarang? Pekerjaan apa ya yang cocok untuk saya? Dan lain sebagainya yang hubungannya dengan urusan dunia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antum a'lam bidunyakum, engkau lebih paham tentang urusan duniamu. Wa innahu la yasiru ala ma yasarahu Allah ta'ala alaih. Amalan masuk surga dan jauh daripada neraka itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan Allah atasnya melakukan amalan itu. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita memang orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk surga, maka tidak ada sulitnya bagi kita untuk melakukan suatu amalan
yang dimana amalan itu menghantarkan kita ke surga, dimana amalan itu tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, bahwa amalan menurut orang lain itu berat, tapi menurut kita mudah karena kita dimudahkan oleh Allah, sebab takdir kita adalah masuk surga. Pun sebaliknya, ketika kita memang orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi penghuni neraka, maka amalan sekecil apapun, seringan apapun, untuk bisa melakukannya sangatlah berat. Mengapa? Karena memang kita ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka. Kata Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan untuk bisa masuk surga dan jauh daripada sengatan api neraka, yang pertama beliau berpesan kepada Mu'adz, karena Mu'adz yang menanyakan. Yang pertama, wahai Mu'adz, ta'budullah la tusriku bihi syai'a. Amalan masuk surga itu adalah ta'ti bi anwa'il ibadah hala kaunika mukhlishan lillah. Engkau kerjakan berbagai macam ibadah dalam keadaan ikhlas karena Allah. Amalan yang kita lakukan jika bukan atas dasar ikhlas karena kita melakukannya karena Allah, maka amalan itu akan ditolak oleh Allah, meskipun amalan itu banyak sedikitnya kuantitas tidak mempengaruhi bahwa dia ikhlas atau tidak. Jika ikhlas, amalan itu menghantarkan dia masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Amalan itu ketika kuantitasnya banyak tapi bukan karena Allah, dia berarti telah mensyirikkan amalan itu. Maka amalan itu akan disuruh oleh Allah, pinta kepada siapa yang kamu ingin amalan itu dilihat atau dinilai. Yang kedua, supaya kita bisa masuk surga dan terhindar daripada neraka, wa tuqimus shalah, engkau dirikan sholat, engkau tegakkan sholat. Mengapa di sini watuqimus sholah, menegakkan sholat atau mendirikan sholat? Perintah sholat itu didirikan, bukan dilaksanakan. Apa sebab dan bedanya mendirikan dan melaksanakan? Jika mendirikan itu ditata, dirawat, dijaga dengan baik. Kalau melaksanakan, asal melakukan sholat. Atau boleh kita ibaratkan seperti ini. Ada sebuah bambu itu, berdirikan bambu itu. Bambu diberdirikan itu boleh miring, boleh lurus, boleh doyong. Yang penting berdiri, tidak roboh seperti ini. Segini juga berdiri, atau tegak lurus berdiri, miring juga berdiri. Tapi kalau perintahnya tegakkan bambu itu, maka bambu akan tertancap tegak lurus dengan alas yang dimana bambu itu berdiri. Misalkan di tanah, berarti tegak lurus dengan tanah itu sampai bambu itu diukur betul, tidak sudah tegak lurus. Nah, itulah sholat. Sholat yang dilaksanakan itu bisa saja sholatnya ungkad-ungkad, asal melaksanakan rukunya tidak tumakninah, i'tidalnya tidak tumakninah, bacaan-bacaan yang lainnya tidak jelas dan tidak pas, maka itu melaksanakan. Tapi kalau menegakkan atau mendirikan sholat, itu diatur sedemikian rupa, dijaga dan dirawat sedemikian rupa sehingga sholatnya bisa bermakna. Maka yang kedua, amalan masuk surga dijauhkan dari neraka, mendirikan sholat. Perkara ini sulit. Mendirikan suatu perkara yang sulit. Ada perkara ini menurut orang sulit, tapi ada menurut orang lain itu mudah. Mengapa orang itu mudah melaksanakan mendirikan sholat? Karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menegakkan salat itu contohnya bagaimana? Salat di awal waktu. Itu menegakkan salat atau mendirikan salat. Salat dalam keadaan sadar, artinya tidak malaweng. Ketika Allahu Akbar, tahu-tahu sudah salam ya. Itu malaweng. Jadi salatnya tidak sadar, atau baca Fatihah
tahu-tahu waladdallin, pertengahannya hilang. Wa tu'tiya zakah wa tasumur ramadan wa tahujjul bait, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji ke Baitullah. Itu amalan untuk bisa kita masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi kepada Muadz bin Jabal, mau tidak Muadz, engkau kuajarkan tentang pintu-pintu kebaikan? Jelas jawabannya mau. Yang pertama kata Rasulullah, as-saumu junnah, puasa itu perisai, puasa itu tameng, puasa itu protektor untuk diri kita. Perisai dari apa? Perisai daripada godaan setan, bisikan setan. Puasa itu perisai dari syahwat kita, perisai daripada hawa nafsu kita. Yang kedua, pintu-pintu kebaikan itu wasodaqatu tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan kesalahan, menghembos kesalahan sebagaimana memadamkannya memadamkannya air terhadap api. Sedekah adalah meluluh lantahkan, membinasakan, menghapus, menyiram dosa-dosa yang telah dilakukan. Itu sedekah. Terus sedekah itu menghapus dosa. Dosa yang mana yang dihapus? Apakah semua dosa dihapus dengan sedekah? Kata Rasul, asaghil muta'alika bihaqqillahi azza wajal. Dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa yang kecil saja yang bisa dihapus dengan sedekah, sementara dosa yang besar harus dengan taubatan nasuha. Contoh daripada dosa-dosa kecil, membuka aurat. Bukan kebiasaan, maksudnya membuka aurat. Kalau membuka aurat sudah kebiasaan, jadi gede juga, jadi besar juga dosanya. Karena dosa kecil ketika ditumpuk akan menjadi besar, dan tidak ada dosa kecil ketika ditumpuk terus-menerus maka akan berubah menjadi besar. Ditumpuk, akhirnya berubah menjadi dosa besar. Dosa besar tidak bisa dengan sedekah. Jadi membuka aurat itu misalkan sesekali membuka aurat, itu dosa kecil. Tapi sudah kebiasaan, biasa saya sudah membuka aurat itu sudah biasa, maka itu dosanya sudah menjadi besar. Dan kalau sudah besar, tidak ada fungsinya sedekah kecuali dia bertobat untuk menghapus itu dosa besar. Amal kabiratu fala yamhuha illa taubah. Adapun dosa besar tidak bisa dengan sedekah, menghapusnya dengan taubat. Seperti dosa besar itu contohnya meninggalkan sholat. Jangan dikira hadirin bahwa meninggalkan sholat itu dosa biasa saja atau dosa kecil. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Karena sholat itu tidak ada sesuatu yang bisa meninggalkan sholat. Artinya dalam keadaan apapun kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Berbeda dengan ibadah yang lain, puasa misalkan, zakat misalkan, haji misalkan. Sholat itu tidak ada alasan bahwa kita tidak sholat, makanya itu disebut dosa besar. Meskipun sedang sakit, kita wajib untuk sholat yang 5 waktu. Atau sengaja mengeluarkan waktu sholat, artinya sholat bukan pada waktunya, sholat sengaja diakhirkan, sholat zuhur sengaja rapel dekat dengan asar. Zuhur jam 12, asar jam 3, jam 3 kurang 10 baru kita sholat. Dengan sengaja, itu dosa besar. Wa ammal haqqul adami fala yamhuhu illa ridha sahibihi. Tapi dosa besar itu jika berhubungan dengan hak Adam, haqqul adami dengan hak manusia, itu tidak bisa langsung dihapus dengan taubat, kecuali mengembalikan itu hak orang lain atau meminta ridho kepada orang lain.
Berikutnya pintu-pintu kebaikan kata Rasulullah, beliau menyampaikan kepada Muadz bin Jabal, wa sholatur rajuli fi jaufil lail, salatnya seseorang di tengah malam, salat malam. Salat malam itu salat yang bagaimana? Salat yang dilakukan tengah malam, jam 12 ke sana. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 sampai menjelang subuh. Itu salat malam. Salat malam ini tidak terbatas kepada tahajud. Kalau tahajud itu harus tidur dulu, bangun baru salat tahajud. Mau tidur dulu atau tidak tidur dulu, yang penting kita salat. Itu namanya salat malam. Selanjutnya Rasulullah dalam hadis itu membaca Al-Quran sampai kepada ya'malun thumma tala tajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'malun, bahwa Rasulullah membaca ayat dalam Al-Quran. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat malam itu atau qiyamul lail itu merupakan pintu kebaikan, abwabul khair. Banyak kebaikan yang bisa kita peroleh dari salat malam. Banyak faedah yang kita bisa ambil dari salat malam. Jika kita mampu salat tengah malam, kita mampu melaksanakan salat tengah malam, apa sih kebaikan yang akan kita peroleh? Yang pertama, mahabbatullah al-malaikah bi qiyamil lail. Allah membangga-banggakan kepada malaikat. Allah membangga-banggakan kita kepada malaikat. Hai malaikat-malaikat itu, kata Allah, lihatlah hamba-hambaku itu bisa sholat malam. Sementara manusia itu mempunyai nafsu, mempunyai kebutuhan yang lain. Misalkan makan, butuh tidur, butuh yang lainnya. Tapi dia mampu untuk sholat malam. Hebat tidak, hai para malaikat? Kalau malaikat melaksanakan sholat terus-terusan tanpa ada lelah, tanpa ada capek, wajar malaikat tidak diberikan nafsu. Tapi manusia ketika sholat terus-menerus akan kelelahan, capek karena punya nafsu. Malaikat tidak. Makanya orang yang bisa sholat malam, bangun sholat malam atau melaksanakan sholat malam, itu dibanggakan di hadapan malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa kebaikan yang kita bisa peroleh daripada sholat malam? Dukhulul jannah bi ghairi hisab, masuk ke surga tanpa dihisab. Langsung set ketemu malaikat Ridwan. Senyum malaikat Ridwan. Silahkan Bapak kalebat nikmati fasilitas yang ada di dalamnya. Masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat malam itu minimalnya 2 rakaat. Kita melaksanakan 2 rakaat sholat malam itu sudah termasuk kategori orang melaksanakan atau mendirikan qiyamul lail. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terpenting dari ibadah termasuk sholat apapun, termasuk sholat malam atau sholat apapun, yaitu berkesinambungan atau istiqomah. Tidak sesekali, misalkan sholat tahajud, terus istiqomah tiap malam tahajud, tiap malam tahajud. Sholat tasbih, selalu tiap malam sholat tasbih, terus istiqomah. Dan dengan istiqomah itu, maka kita akan bisa memperoleh faedah, bisa memperoleh nikmatnya beribadah, itu sholat malam. Kalau kita istiqomah melaksanakan sholat malam, suatu saat kita sakit dan tidak bisa melaksanakan sholat malam, misalkan ngagibrig tiris, panas tiris, kita tidak bisa bangun atau tidak bisa melaksanakan sholat malam karena menggigil misalkan atau sakit, maka di hari itu kita tetap dicatat oleh malaikat melaksanakan sholat malam. Itu karena kita istiqomah. Berarti sholat fardu juga seperti itu. Kalau sholat fardu tidak. Kalau sholat fardu sakit, tidak sakit, tetap sholat malam. Tetap sholat
5 waktu. Tidak ada yang memberatkan kita tidak sholat fardu. Atau dia sakit, orang tersebut sakit, biasa melaksanakan sholat malam, orang itu sakit sampai meninggal, dan dihitung dari sakit sampai meninggal, dia tetap dicatat sebagai orang yang melaksanakan sholat malam, karena dalam sehatnya dia istiqomah sholat malam. Allah juga sudah tahu bahwa ketika dia diberikan sehat pasti sholat malam. Man qama minal laili walau qadrah hal bisatin kutiba min qiyamul lail. Siapa yang bangun tengah malam sholat walaupun hanya sekedar memerah susu kambing, maka dia dicatat sebagai orang yang biasa bangun tengah malam. Jadi hanya sebentar saja untuk sholat malam, tetap dia dicatat sebagai orang yang melaksanakan sholat malam. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudih wadirwatu tsunami. Adakah mau aku kabarkan, hai Mu'adz, kepada engkau tentang pokok perkara, tentang dasar dari sebuah perkara, tentang pondasi sebuah perkara? Maukah kabarkan juga tiangnya? Maukah ku kabarkan juga puncak dari ketinggian itu? Qultu, Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, mau. Ra'sul amril Islam, pokok perkara itu adalah Islam, kata Rasulullah. Islam adalah dasar atau pondasi daripada kita menjadi orang yang bisa sebagai orang yang sejati dalam memegang keislaman kita. Wa umudihi sholah, tiangnya itu sholat. Hai Mu'adz, wadirwatu sanamihil jihad, puncak ketinggian daripada itu semua adalah jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala la ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Sambung Rasulullah SAW, maukah engkau wahai Mu'adz, aku kabarkan dengan sesuatu yang mengikat itu semua? Maukah aku kabarkan, hai Mu'adz, sesuatu yang bisa mengikat, mencengkram amaliyah itu semua? Qultu, aku jawab, kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, tentu, aku mau, tentu. Fa akhadha bilisanih, Nabi memegang lisannya, kemudian bersabda, tahanlah atas engkau ini lisan, jaga lisan kalian, jaga lisanmu wahai Mu'adz. Qultu, ya Nabi Allah, aku berkata kepada Nabi Allah, ya Nabi Allah, bertanya lagi Mu'adz, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bih. Ya Nabi Allah, adakah kami ini disiksa dengan ucapan-ucapan kami? Apakah lisan ini dapat menyebabkan saya jadi orang yang disiksa di akhirat kelak? Kata Mu'adz. Faqala, bersabda lagi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sa'altuka ummuka wa hal yaqubu nas finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidul alsinatihim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tahukah engkau wahai Mu'adz, tidak ada yang menelungkupkan manusia dalam api neraka atas wajah mereka, atas hidung mereka, melainkan itu semua buah daripada lisan mereka.
Lisan ini terlihat biasa saja, tapi lisan dampaknya sangat luar biasa. Artinya ketika kita tidak bisa menjaga lisan, maka orang itu akan ditelungkupkan, akan disiksa di neraka karena lisannya. Aktsaru khotoya bani Adam min lisanih. Paling banyak dosa manusia itu didapat atau diperoleh karena lisannya. Bagaimanapun banyaknya ibadah, banyaknya amaliyah, jika tidak bisa menjaga lisan, maka ibadah itu berhamburan, paburancai. Tidak ada yang mengikat. Dengan kata-kata yang diucapkan, ibadah kita seumur hidup dengan bagus, padahal puluhan tahun kita tahajud, menuntut ilmu, puluhan tahun kita beribadah, itu tidak ada artinya ketika kita tidak bisa menjaga lisan. Apa saja dosa-dosa dari lisan itu? Dosa mulut itu apa saja? Yang pertama, al-qaul 'ala Allah fi ghairi ilmin. Orang berbicara Allah dengan tanpa ilmu. Dia berkata atas nama Allah. Dia berbicara padahal bukan firman Allah, ini firman Allah. Allah berfirman begini, 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 begini. Disampaikan padahal itu tidak ada dalam firman Allah, Al-Qur'an ataupun hadis qudsi ataupun di hadis yang menerangkan firman Allah. Dia mengatasnamakan Allah, itu dosa besar. Dosa dari mulut. Yang kedua, asyhaduz zur, persaksian palsu, saksi-saksi palsu. Dia menjadi saksi setelah disetting dulu, setelah di briefing dulu. Dia menjadi saksi adalah saksi palsu, maka itu dosa besar. Amaliyah ibadah yang bagus pun semuanya akan hancur, berkeping, hancur dan hilang tanpa ada yang tersisa karena dosa-dosa besar itu. Salah satunya tadi sudah dua kita bahas, mengatasnamakan Allah, dan yang kedua bersumpah palsu atau saksi palsu. Sihir, membaca mantra-mantra, membaca kalimat-kalimat untuk menyihir orang, menghipnotis orang, mengkelabui orang, itu dosa besar dari sihir. Jadi bacaannya. Al-kazab, menuduh orang itu berzina, menuduh orang lain berzina. Kamu pezina ya? Atau menceritakan si Anu itu pelacur. Meskipun benar itu perkataan, meskipun benar itu faktanya bahwa dia itu berzina, bahwa itu orang itu pelacur, kita jangan gunjing, jangan omongkan dia. Karena kita akan termasuk orang al-kazab yang menuduh. Karena kalau kita memang si Anu pelacur, si Anu berzina, harus ada dua saksi syahidain yang mengiyakan betul atau tidaknya. Al-kizib, bohong, dusta, berbohong menjadi bumbu dalam kita berbicara, bohong, banyak bohong. Ini termasuk dosa lisan, dosanya besar. Ibadah apapun tidak jadi hilang karena lisan ini. Mengapa? Karena orang yang tidak bisa menjaga lisan, amaliyahnya paburancai, amaliyahnya berceceran, amaliyahnya berhamburan. Bohong atas nama Rasulullah, padahal Nabi tidak menyampaikan itu. Menurut Rasulullah SAW, itu yang disabdakan oleh Nabi, ini, itu hadis Nabi. Nah, itu orang termasuk al-kizib, bohong, pendusta. Dusta untuk menguntungkan diri atau menguntungkan pribadinya. Dusta untuk meninggikan martabat diri. Dusta supaya dipercaya orang, berdosa supaya dipercaya orang. Yang ke-6, dosa lisan itu al-ghibah, ghibah. Yang ke-7, an-namimah, menjelek-jelekan orang. Si anu mah gitu, dijelek-jelekan. Yang ke-8, istihza, mengeluarkan kata-kata untuk mengolok-olok orang lain. Al-la'nah, laknat, melaknat, neraka, setan. Nah, itu melaknat.
Asabu, menyumpahi orang. Asabu, menyumpahi orang. Binatang, nah. Bego, nah, lain sebagainya. Asatnu, mencela. Wa ifsa usir, membuka rahasia. Membuka rahasia ini ada orang datang ke kita bercerita tentang rahasianya. Orang ini berkata jangan disampaikan kepada orang lainnya, itu berarti rahasia. Atau dia bercerita kepada kita, dia tidak minta untuk tidak disebarkan, tapi dia tidak mau itu tersebar. Maka kita jangan sebarkan, jangan buka itu rahasia. Jadi bisa dia meminta atau dia tidak meminta. Tapi dia tidak, si orang ini yang bercerita justru tidak mau dan jelas tidak mau bahwa rahasianya diketahui orang lain. Meskipun tidak pesan jangan disampaikan juga kepada orang yang lain ya, jangan disebarkan ya, jangan dibuka ya. Ini rahasia. Meskipun tidak bilang seperti itu juga rahasia. Jangan membuka rahasia karena itu dosa besar. Al-buhtan, mengada-ada. At-tahrish, mengadu domba, mengompori supaya orang ini berseteru atau si lawan, si musuh dan musuhnya itu makin gencar bermusuhan, adu domba. Kalimatu uridu bihal kibru, kalimat-kalimat yang diucapkan menunjukkan kesombongan. Aing mah ye, naon nu kitu mah, ya aing ye. Nah, itu menunjukkan kesombongan, itu juga lisan. Kalimatu uridu biharia, mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan itu ria. Menceritakan kebaikan-kebaikannya, menceritakan hasil-hasil prestasinya, padahal tidak diminta. Kecuali kalau diminta itu beda urusan. Dan lain sebagainya daripada dosa-dosa lisan ini. Ibadah yang banyak, amaliyah, kebaikan yang begitu bertumpuk akan tidak terikat, akan tercerai-berai dengan kita tidak bisa menjaga lisan. Maka jaga lisan kita, jangan sampai rusak ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan untuk masuk surga yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jaga sholat kita, jaga sholat malam kita, jaga sesuatu yang keluar dari lisan kita, bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadahlah dengan ikhlas, itu amalan supaya kita masuk surga. Ibadah dengan ikhlas. Mendirikan sholat, ibadah dengan ikhlas, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan berangkat haji ke Baitullah. Insya Allah di lain kesempatan, di lain waktu kita sambung hadis yang ke-30 dari Arba'in Nawawiyah, dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi tentang batas-batas Allah. Itu hadis yang ke-30. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.